ya dari sebelumnya ketika revolusi industri. Dan pada zaman ini juga kita mengalami suatu revolusi, tetapi dalam perspektif yang lain, ya. Di zaman kini kita melihat bagaimana kemajuan teknologi, ya, AI begitu menakjubkan, ya. Banyak manusia terbantu, ya, dengan perkembangan kecerdasan buatan. Dan itu berawal dari seorang ilmuwan mengatakan, bertanya, apakah mesin dapat berpikir? Dan ternyata kemajuannya baru dirasakan, ya, beberapa tahun terakhir, ya. AI banyak membantu pekerjaan dengan lebih efektif, ya, dan efisien. Penerjemahan bahasa, ya, membuat materi, membantu pemantauan pasien, asisten virtual, membuat gambar, edit video, dan juga membuat lagu, ya, dalam waktu cepat, ya. 1 menit kita ketik, ya, prompt, langsung jadi, ya. Di satu sisi hal itu baik, ya, tetapi ada suatu bahaya yang lain, ya, yang perlu kita sadari. AI berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan, ya, mengganti pekerjaan-pekerjaan yang lama. Ketergantungan pada teknologi, ya, penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, atau risiko pelanggaran moral, ya, demi keuntungan finansial yang lebih besar, ya. Sudah sering terkasih, Paus Leo ke-14 tentu saja dalam ensiklik terbarunya Magnificat Humanitas mengingatkan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan yang agung, ya. Jangan sampai teknologi menjadi menara Babel yang baru, yang membuat kita ragu akan Tuhan, ragu akan kehadiran manusia. Meskipun toh teknologi bisa melakukan banyak hal, tetapi ingatlah, teknologi tidak mampu mengasihi. Teknologi tidak mempunyai hati nurani dan empati, dan juga tidak mampu memiliki jiwa yang mengagumi penciptanya. Saudara yang terkasih, setelah mengusir para pedagang, ya, dan penukar uang di Bait Allah, Yesus mulai mengajar. Dan karena itu para ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, mereka mulai mempertanyakan, ya, mereka ragu atas kuasa Tuhan, ya, kuasa Yesus, membiarkan orang banyak memujinya, menyembuhkan orang sakit, mengusir para pedagang dan penukar uang, dan juga mengajar di bait suci. Mereka bertanya, kuasa dari mana itu? Dan ini adalah sebuah pertanyaan jebakan, ya. Jika Yesus mengklaim bahwa otoritasnya dari Allah, mereka akan menangkapnya sebagai penghujat. Tetapi jika ia mengklaim bahwa itu otoritasnya dari manusia, dia akan ditangkap, ya, sebagai fanatik yang gila yang merusak iman umat pada waktu itu. Dan karena Yesus tidak ingin mempertaruhkan hidup, ya, dan misinya, ia tentu saja membungkam mereka, ya. Yohanes Pembaptis ini, dia melakukan itu atas kuasa dari surga atau dari manusia. Dan tentu saja kita lihat tadi percakapannya, mereka tidak menjawab satu kata pun. Mereka memilih diam untuk merendahkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya Yesus pun diam juga, tidak menjawab pertanyaan mereka, ya. Saudara yang terkasih, ya, sama seperti ahli Taurat, orang Farisi, kadang, ya, hidup juga kita meragukan, ya. Kita meragukan diri sendiri, meragukan orang lain, bahkan kita meragukan Tuhan dan kehadirannya. Mungkin juga kadang kita diragukan, ya, diragukan oleh orang lain, sehingga hati kita membuat ciut, ya, dan takut. Dan apa yang paling penting dalam saat-saat ini, ya, kita sadari apa sih yang menjadi kekuatan kita. Sadari bahwa Tuhan sesungguhnya memberikan kepada kita jauh lebih besar, ya, memberikan karunia-karunia itu yang berbeda-beda bagi setiap orang. Yang penting kita menemukan itu, kita menyadarinya, dan kita membagikannya. Dan mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala perkembangan hidup kita, dan semoga Tuhan senantiasa dimuliakan.
Mari kita hening sejenak.